warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang Google Meet ini dalam acara kajian online FKI As-Sirat FTWLM dengan tema Sulit Taat, Mudah Maksiat. Kajian ini merupakan kajian pertama yang diadakan pada semester ganjil, yaitu 2020 dan 2021. Yang saya hormati pemateri kita dalam acara hari ini, yaitu Ustadz Birin. Yang saya hormati peserta kajian sekalian, serta panitia yang telah bersusah payah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kesuksesan acara ini. Saat ini saya mewakili Ketua Umum FKI As-Sirat FTWLM yang sedang berhalangan memberikan sambutan dikarenakan jadwal yang kebetulan bertabrakan dengan jadwal kuliah beliau. Ikhwati fillah sekalian, tema yang diambil kami rasa cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai kaum muslimin maupun sebagai mahasiswa secara umumnya. Tak hanya ditinjau dari segi ritual, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari. Tindakan yang mencerminkan ketaatan atau berbuat kebaikan. Terkadang dirasa sulit untuk dilakukan secara berkala, berbanding terbalik dengan tindak maksiat atau keburukan yang dirasa seakan muncul begitu saja. Bagaimana Islam sebagai the way of life atau jalan ke hidup mengatur kita dalam bersikap.
Bagi peserta kajian sekalian, kami harapkan agar dapat mengambil kebaikan dari acara ini, dan untuk memulai acara kita hari ini adalah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes 1 2 3 tes ya. Sebelumnya apakah suara saya sudah jelas? Tes. Jelas, jelas. Oh jelas. Oke. Sebelumnya mohon maaf, soalnya laptop saya lagi ini ya, lagi lemot, jadi mohon maaf ya teman-teman. Ya, mungkin sini langsung saya lanjut saja. Kemudian selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana Kajian Online kita pada hari ini, yaitu Akh Muhammad Hendriansyah. Kepada Akh Hendri, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Azril yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit wejangan ataupun sambutannya pada kawan-kawan yang telah berhadir di sini. Baik, sebelumnya juga terima kasih kepada peserta yang kurang lebih ada 32 orang yang masih bersedia bertahan walaupun mungkin tadi ada kendala dari bagian acara. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang turut serta membantu kesuksesan dalam acara kegiatan kajian online kita pada sore hari ini. Oke. Kami angkat pada kegiatan kajian online sore hari ini adalah menyinggung tentang sulit taat mudah maksiat. Ya, yang dimana kajian kita pada kali ini merupakan kajian pertama di semester ganjil dan kalau tidak salah merupakan kajian ketiga di masa periode Departemen Syiar pada periode kali ini. Sedikit saja apa yang terkait dengan tema yang kita bawa hari ini, mengutip dari surah Al-Imran ayat 104 bahwa dengan bunyinya seperti ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada segolongan dari umatmu yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, harapannya mungkin terkait ayat tersebut kawan-kawan di sini yang totalnya ada 37 orang partisipan yang kiranya ikut serta mengadakan kajian ini
harapannya semoga kita termasuk orang-orang muttaqin, orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya selaku ketua pelaksana. Mohon maaf apabila selama persiapan ini ataupun nanti perjalanan acara ada kendala-kendala. Harapannya mungkin kawan-kawan bisa sedikit harap maklum dan bertahan. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan kepada Asril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Henry yang sudah menyampaikan sambutannya. Ya, kemudian langsung saja kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus tanya jawab oleh Ustadz Ahmad Sabrin SSI. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan rules kajian pada hari ini. Berikut saya bacakan rules pada kajian hari ini. Yang pertama yaitu peserta meluruskan niat berkegiatan karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu peserta telah mendaftar melalui link yang telah dibagikan. Kemudian peserta diharapkan memasuki room 15 menit sebelum acara. Kemudian peserta yang berasal dari ULM diharapkan menggunakan email ULM. Kemudian kajian ini akan dipandu oleh MC termasuk operator. Kemudian peserta wajib mematikan fitur mikrofon dan kamera saat acara berlangsung dan menyalakan fitur apabila dipersilakan oleh panitia. Kemudian peserta diberikan waktu bertanya pada sesi Q&A. Kemudian dengan alokasi waktu 30 menit. Untuk cara bertanya ada dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan chat dengan format nama _ pertanyaan. Dan cara kedua langsung menyalakan mikrofon maksimal satu pertanyaan untuk satu orang. Ya, mungkin itu saja pembacaan rules dari saya. Kebetulan nih sudah ada Pak Ustadz yang bergabung di room kita. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Ya, kayaknya karena sudah ada beliau, mungkin langsung saja kepada Pak Ustadz. Dipersilahkan Pak. Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasulil mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'ahu ma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberi pertemuan insyaallah secara virtual, dan untuk mempermudah kajian kita, Anda sudah siapkan slide. Present screen. Start now. Nah, di sini kalau kita bikin akronim jadi seperti ini, karate online ya. Kajian rutin mahasiswa teknik secara online dengan tema mudah maksiat dan sulit taat. Presented by FKI Asirat ULM. Itu masih yang lama ya. Baik, sebelum kita mulai, di sini sesungguhnya tema ini merupakan turunan dari materi awal ketika Ananda masuk ke FKI atau kita kenal dengan TM ya, TM1. Dan di situ poin yang ke-6, mujahadatul nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Nah, di sini ya, 10 karakter muslim, posisinya itu adalah mujahadatul nafsi, kontinen atau berjuang melawan hawa nafsu. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama evaluasi, dan ini merupakan bagian dari yang kita dapati sehari-hari, bagaimana aktivis yang mungkin kita bisa katakan upset ya, dengan status yang dia sandang. Yang pertama, nah ini dia. Aktivis atau hafal Quran banyak, tapi kok gaya hidupnya berpacaran ya. Kemudian aktivis kok gombal ya, suka
suka menggoda ya, atau bakwan ya. Kemudian aktivis kok menampakkan kecantikannya di media sosial. Ini kada mungkinlah laki-laki ya, biasanya perempuan. Kemudian aktivis kok suka menunda-nunda ibadah ya, terutama sholatnya. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. PDKT ala ngingatin ibadah. Ya, modus ya. Kemudian kok akhwat suka keluyuran di malam-malam. Padahal kan ada surahnya tuh. Kita minta perlindungan dari malam hari. Surah Al-Falaq. Dan surah Al-Falaq itu merupakan bacaan untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh. Ya, ruqyah ya. Nah, ini kita minta pertolongan dari fitnahnya malam. Kemudian kok suka sih dengan akses pornografi. Nah, ini merupakan hal-hal yang kita bahas ya, dan insya Allah dengan kajian ini akan terjawab kenapa itu bisa terjadi, apa jalan masuknya, dan bagaimana mengatasinya. Dan yang terakhir adalah suka membuang waktu ya. Nah, ini dia tujuan kita kajian. Tentunya yang dulunya berantakan ya, seperti ini. Nah, ini juga terangkum di dalam apapun yang kita sentuh ya. Misalnya hari ini teman-teman ikut kajian, lalu kuliah, menuntut ilmu, tapi suka buang sampah sembarangan. Nah, itu kan berarti tidak menjalankan apa yang ada di ilmunya. Menjadi seperti ini, menjadi lebih rapi ya, lebih tertata ya. Oke. Kemudian bagi yang masih bingung, apa saja sih yang maksud dengan maksiat, kemudian gimana cara taubatnya ya, maka dia akan lebih tawadhu ya, dan lebih berhati-hati dalam bertindak, dan tentunya menjadi muslim yang sejati. Oke, sebelumnya di sini kita muqaddimah dulu bahwa semua manusia, siapapun dia, tidak akan mati sebelum Allah beri kesempatan dengan diberikan hidayah. Setiap masing-masing dari kita tidak akan Allah jemput diri kita sebelum Allah berikan hidayah kepada si fulan tersebut. Mengapa demikian? Karena akan jadi hujah bagi Allah ketika Allah tanyakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan kita tidak bisa memprotes lagi. Oke, ini jadi apa buktinya? Baik. Jadi sebelum kita memulai kajian tentang maksiat ini agar nggak maksiat lagi, sebenarnya Allah telah memberikan hidayah kepada kita setiap hari. Ini dia buktinya. Bukti hidayah yang pertama adalah tatkala kita bangun tidur, Masya Allah. Kalau kita mengingat identitas kita sebagai seorang muslim, tentunya jangan pernah melupakan identitas kita yang diajarkan baginda Nabi SAW, yakni memulai segala perbuatan dengan zikrullah. Dan salah satu zikrullah terbaik adalah berdoa. Doa bangun tidur, hafal insya Allah semua ya. Ketika bangun tidur tadi pagi kita bangun tidur, baca doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkanku, kami, ba'da, setelah, ma amatana, kematian kami, wa ilaihin nusyur. Ini ungkapan seakan-akan kita berjanji kepada Allah, ya Rob, kami akan kembali kepadamu. Itu janji kepada Allah, ya Rob, kami kembali kepadamu dan kami akan kembali dalam keadaan bersih. Nah, gitu ya. Ini adalah janji, bukti hidayah yang Allah berikan setiap hari. Apa buktinya bahwa kita akan berikan diri kita dalam keadaan bersih? Baik. Ini anggap fulan, ya, saya fulan. Kemudian Allah cabut nyawa saya. Lalu siapa saya? Jasad si fulan. Ya, kita sepakat orang yang meninggal dunia gak lagi dibilang si fulan atau seseorang nama itu, tapi dia akan dibilang apa tadi? Jasad si fulan tadi. Pertanyaannya, kemana kita? Kita kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Nafsun, jiwa yang diberikan nafus, ya, itu nafas. Nah, dari situ ya akronim katanya. Jadi jiwa yang diberi nafas, maka itu diri kita. Dan ini jangan sampai rusak. Ya, nanti kita lihat apa yang menyebabkan jiwa kita itu bisa rusak dan apa makanan-makanannya. Bukti yang kedua, Allah berikan hidayah atau petunjuk agar kita selalu berusaha
sebaik mungkin adalah doa setelah wudhu. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Jangan sampai wudhunya keliru ya. Wudhu keliru, maka otomatis keliru segalanya. Kenapa? Karena ini jalan sholat ya. Gak mungkin tidak bisa wudhu ya. Batal wudhu, maka batal sholat. Apa doa setelah wudhunya? Kita lihat dari artinya. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau bisa juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Boleh ya, karena syahadat. Lalu kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang taubat. Nah, ini YouTube, Yataba YouTubu, taubat. Jadi habis nonton YouTube, segera kita bertaubat. Oke. Selanjutnya yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang tohir, bersih. Jadi ada bahasa Arabnya bersih itu yang terkenal itu, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu bersih di luar, ya. Tapi kalau kalimatnya tohar, tohir, toharah, mutatahhirin, bersih di luar, suci di dalam. Artinya apa? Seorang muslim, seorang muslimah, ketika dia mengerjakan wudhu dengan benar, maka sesungguhnya tidak ada lagi seorang muslim itu rasa dendam di hati. Karena tohir tadi artinya bersih di luar, suci di dalam. Ah ya, Masya Allah ya. Berarti setiap antara rentan salat ke salat yang lain, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membersihkan diri, memaafkan secara zahir dan batin. Dan terakhir, waj'alni minal ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku orang yang soleh. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi dulu. Ya, kita ambil dari perkataan Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Nizamun Al-Uqubah, atau dikenal juga dengan sistem sanksi di dalam Islam. Beliau menyampaikan definisi maksiat ini. Jadi definisi ini penting ya. Kenapa orang bisa salah dalam bermaksiat? Karena dia salah mendefinisikan kata. Baik, cinta ya. Ada yang mendefinisikan cinta adalah anugerah yang sangat indah. Akhirnya dia gunakan seindah-indahnya gitu ya. Tapi ada juga mendefinisikan cinta tanggung jawab dari Allah yang bakal Allah tanyakan. Akhirnya dia menikah. Nah, kan definisi yang kita ambil akan menentukan perbuatan yang kita kerjakan. Sekarang definisi maksiat bagaimana? Hanya dua sebenarnya, tapi berat sekali ya. Definisi yang pertama, kata beliau, melalaikan atau mentelantarkan yang fardu, ya. Sengaja menunda-nunda waktu sholat, sengaja membuka aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, ya. Bagi yang suka futsal silakan dipakai mindset lututnya supaya menghindari aurat yang terbuka. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Ini sudah pasti ya. Jadi ada dua definisi maksiat: melalaikan yang fardu, puasa tidak puasa di bulan Ramadan ya, enggan bayar zakat seperti korun ya, punya uang lebih tidak mau berkurban ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, mata digunakan untuk melihat yang haram dan seterusnya. Oke, ini definisinya, insyaallah ini mudah saja ya secara definisi. Insyaallah kita akan berjuang secara aplikasi. Oke, baik, kembali ke poin kita. Mujahad li nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Di dalam diri manusia, itu Allah panggil manusia dengan kalimat bashar. Apa itu bashar? Manusia, ya. Secara spesifik, bashar artinya terdapatnya potensi baik dan terdapatnya potensi buruk. Jadi siapapun dia, manusia, yang namanya manusia, punya potensi baik dan punya potensi yang buruk. Kapan orang dikatakan taat? Orang dikatakan taat tatkala dia diberikan Allah kesempatan untuk bermaksiat, tapi dia tidak pilih maksiat dan dia pilih taat kepada Allah, maka dia dikenal dengan muttaqin, orang yang taat. Kapan orang disebut jujur? Orang disebut jujur itu bukan orang yang berdiam, bukan. Orang jujur disebut jujur tatkala dia punya kesempatan untuk berdusta, tatkala dia punya kesempatan untuk berbuat curang. Ya, Ananda misalnya lagi ujian online ya, lalu kata dosen tidak boleh buka googling ya. Maka tatkala itu ada kesempatan, karena kan nggak ada yang lihat kata Pian ya, dan Pian milih menjalankan amanah dosen.
Makatian berarti orang jujur. Dikatakan berdusta karena dia diberi kesempatan untuk berdusta, tapi dia milih jalan yang berdusta. Nah itu ya, ini potensi dalam diri kita itu punya dua ya, potensi baik dan potensi buruk. Maka dari itu, supaya kita kecenderungan kepada takwa yang disebutkan oleh ketua tadi ya, khair atau jalan yang terbaik, maka Allah berikan kita namanya petunjuk. Bahasa Arabnya hidayah. Jamaknya huda. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Jadi kalau banyak petunjuk berarti huda. Dan hidayah di sini adalah jalan bagi kita agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Maka dari ini kita mengambil perkataan ulama Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ya, di jilid yang pertama halaman ke-59 sampai 60. Beliau menyampaikan ada 5 macam hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Yang 5 ini yang akan saya sampaikan akan berurutan dari yang paling rendah sampai hidayah yang paling tinggi. Jadi yang pertama ini yang paling rendah ya, yang Allah berikan. Kalau kita 5 hidayah ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, makanya kita akan menjadi orang yang mudah bermaksiat dan sulit untuk berbuat taat. Baik, the first ya. Untuk yang pertama, dia menyampaikan yang pertama adalah petunjuk, hidayah tadi petunjuk ya. Hidayatul ilham atau fitrah. Apa itu? Hidayah yang Allah berikan kepada semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup Allah berikan hidayatul ilham. Ciri-cirinya bagaimana? Tanpa perlu dipelajari, kita sudah memilikinya. Oke, sebagaimana Allah berikan hidayah ilham kepada lebah ya. Lebah mampu membangun bangunan ya, tanpa perlu kuliah teknik terlebih dahulu ya. Dan itu heksagonal adalah bentuk terbaik dalam menyimpan cadangan makanan. Apakah dia kuliah dulu sistem kalkulator dan lain-lain? Tidak ya. Bahkan lebah yang betina dan semut mampu mengkomposisikan berapa persen lebah, berapa persen semut yang jantan, berapa persen yang betina, ratu, dan berapa persen yang pekerja. Apakah itu harus kuliah dulu ke bidanan, ke akbar? Enggak, ya. Karena mereka diberikan hidayatul ilham. Bahkan dari perbuatan mereka, kita manusia mempelajari. Jadi banyak di sini teman-teman yang teknik ya, mempelajari dari apa yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Berang-berang bikin bendungan, kita contek. Aneh-aneh bikin bangunan bertingkat, kita contek. Jadi tidak ada manusia di sini yang terlepas dari apa yang telah Allah contohkan melalui makhluknya tadi yang diberikan ilham. Terus bagaimana dengan manusia? Ayo kira-kira apa manusia hidayatul ilhamnya? Tidak perlu dipelajari. Oke, ini dia. Bayi ya. Jadi bayi itu kita diberikan ilham juga menyusu dan menangis. Ya, bayi itu kalau lapar menangis ya, kalau menangis pasti ya. Baik, lalu apa bagian dari tidak amanahnya kita dengan hidayah ini? Yang menyebabkan kita mudah bermaksiat karena tidak amanah dengan hidayah ini. Apa itu? Semua orang dapat memilikinya, betul ya. Waktu luang. Nah, jadi teman-teman, kenapa bisa bermaksiat? Karena kita tidak mampu manajemen atau memplanningkan waktu luang kita, wabil khusus di masa pandemi ya. Pandemi ini kita paling rentan ya, sangat rentan sekali dengan waktu luang. Ya, kita diberikan Allah memang kesulitan ekonomi dikurangi, tapi kita diberikan keberkahan waktu. Siapa di sini yang sudah memplanningkan selama pandemi hafal 1 juz? Berarti dia sudah keluar dari zona yang namanya zona maksiat. Karena dia sudah planning. Siapa di sini yang malam tadi tahajud? Pasti sebelumnya dia memplanningkan saya akan bangun dan saya akan tahajud. Siapa di sini yang hari ini maghrib akan sholat tepat waktu? Mereka yang memplanningkan, mereka yang merencanakan untuk berbuat ibadah. Oke ini ya, ini hidayatul ilham. Semua makhluk amoeba membelah diri ya, tanpa perlu dipelajari oleh dirinya ke kampus ya. Lanjut, hidayah yang lebih tinggi lagi diberikan kepada makhluk yang lebih taksonominya lebih tinggi, namanya hidayatul al-hawas. Mata digunakan untuk melihat, lidah untuk mengecap, kulit untuk meraba, telinga untuk mendengar, farjun, kemaluan untuk reproduksi dan metabolisme tubuh, dan seterusnya. Nah ini lebih tinggi lagi hidayahnya, yang intinya fungsi dari hidayah ini adalah
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana tugas yang Allah berikan di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, kita menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi gunakan mata untuk yang bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Sebagaimana tugas mata untuk melihat yang bermanfaat, ya. Kemudian lidah mengucapkan yang bermanfaat. Bisa teman-teman lihat di status masing-masing, komen masing-masing, bahkan kata netizen, ya. Komen netizen lebih kejam daripada ibu tiri. Nah, itu dijaga, ya. Karena sekarang lisan itu sudah menjadi status kita, komen kita. Karena status dan komen itu adalah what you are. Itu akan mencerminkan diri kita. Nah, ya, penting ya, hidayatul al-hawas. Dan bentuk ketidakmanahan hidayatul al-hawas, Allah berikan petunjuk adalah tidak mau menundukkan hawa nafsunya. Karena nafsu ini bagaikan minum air laut. Makin diminum, makin terasa haus. Nah, ini adalah kenapa kita tidak bisa ibadah dengan maksimal, karena tidak mau menundukkan hawa nafsu. Nggak mau ngalah dengan hawa nafsu. Maka dari itu Allah berikan pembimbingan di Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 24 yang artinya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas mereka yang telah mereka kerjakan terdahulu. Nah, ini menjadi penyeimbang kita ya yang menggunakan al-hawas tadi. Makanya orang Banjar nyebut, kenapa nih mataku nih kada itih lagi kada hawas kayaknya. Nah, bisa jadi mengambil dari sana ya kalimatnya, kata-katanya. Lebih tinggi pada itu, ketika al-hawas ini tidak bisa kita kelola, emosi kita tidak bisa kita kelola, hawa nafsu kita tidak bisa kita kelola, maka hidayah yang Allah berikan kepada manusia agar bisa dikelola dengan baik adalah hidayatul aqal. Allah berikan akal kepada manusia. Apa fungsinya tadi? Mengelola agar al-hawas tidak melampaui batas. Nah, ini fungsi akal ya. Nah, makanya salah satunya hukum kan menggunakan ini, level ini. Akal manusia bikin bagaimana supaya tertiblah masyarakat, dibikinlah hukum. Ada yang bersumber dengan manusia kan, ada bersumber dari syariat ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini fungsinya tadi sudah. Nah, ini penyebab sampai kenapa bisa bermaksiat di level ini adalah tatkala lemah iman dan kurang ilmu. Nah, kadang orang itu bisa bermaksiat karena dia nggak tahu. Yang paling parah adalah dia tahu tapi tetap bermaksiat. Quran menyebut orang seperti ini adalah namanya fasik. Apa itu fasik? Dia tahu akan hal itu rusak tapi dia tetap mengerjakannya. Nah, ini contoh pendekatan kepada akal. Kita bisa belajar dari pelajaran kita kalkulus ya. Matematika. Mari kita bermain di sini ya, sambil bermain sambil belajar. Baik, masih belajar ya, pernah belajar perkalian bilangan genap ya. Positif dikali negatif hasilnya. Oke, bisa semua ya, negatif dan seterusnya. Ini kalau kita menjadi pendekatan agar kita dekat dengan Allah, kita bisa analogikan. Positif adalah sesuatu yang baik ya. Kemudian negatif sesuatu yang dianggap buruk. Sesuatu yang baik dianggap buruk, hasilnya adalah buruk. Ya, contohnya jomblo, ya. Kamu kenapa? Gak punya pacar ya? Kan sebenarnya baik tuh. Tapi yang bilang ini anggap dia buruk. Ah, ya, hasilnya adalah buruk. Lebih baik kita sendirian dalam ketaatan daripada berdua tapi dalam kemaksiatan. Ah, ya. Selanjutnya, negatif kali positif hasilnya negatif. Sesuatu yang buruk dianggap baik, itu hasilnya negatif. Ya, contoh, ini teman-teman mahasiswa nih biasanya nih, ya, kumpul-kumpul ketika pandemi. Nah, ya, sesuatu yang kurang baik itu, tapi dianggap biasa-biasa saja itu tidak baik. Karena sesungguhnya teman-teman di sini, perjuangan kita menjaga kesehatan di kala wabah adalah bagian dari jihad kita. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita di wabah ini malah menjadi sumber masalah ya. Siapa mereka? Mereka yang melawan protokol kesehatan, sebagaimana kata ahlinya tadi, ya. Tapi jadilah kita menjadi sumber inspiratif, dimanapun kita berada kita jaga hal itu. Selanjutnya adalah sesuatu yang buruk dianggap buruk, hasilnya adalah baik, kan gitu. Nah, ya. Dan yang terusnya adalah sesuatu yang baik dianggap baik, hasilnya adalah baik. Ini dari ilmu matematika. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan IPA, ya, fisika, energi, hukum kekekalan energi atau perubahan energi, ya. Energi tidak akan hilang, tapi berubah menjadi bentuk yang lain. Ini semakin orang dekat dengan ilmu IPA, harusnya dia makin dekat dengan Allah. Kenapa? Perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan energi.
Energi positif akan jadi yang positif. Ini ada pernah kejadian di zaman tabi'in. Dia ini iseng nyium pipi orang. Anak perempuan yang kecil dicium. Lalu dia kabur, lari ya. Suatu hari dia dewasa dan dia punya anak perempuan. Dan dia menyaksikan sendiri pipi anak perempuannya juga dicium seseorang lalu kabur. Ini namanya adalah energi tidak akan hilang, tapi berubah jadi bentuk yang lain. Dan ini juga menjadi konsep seorang muslim. Muslim harus mengemban konsep hukum ini. Energi tidak akan hilang, berubah jadi bentuk yang lain. Salat kita tidak akan hilang letihnya, akan berubah jadi kenikmatan ketika kita amanah menjalankan salat. Zina, energinya tidak akan hilang. Kalaupun suatu hari dari awalnya pintu zina menjadi pernikahan, ingatlah energi tidak akan hilang. Proses dari perzinahan itu sendiri akan jadi bahan perbincangan ketika kita menikah kelak. Bukan kita yang menikah ya. Akan jadi perbincangan. Kamu wanita yang gampang, kamu laki-laki yang gampang. Itu jadi bahan. Energi tidak akan hilang. Bahkan si anak dari hasil di luar pernikahan akan jadi energi negatif bagi kehidupan kita. Maksudnya apa? Anak hasil di luar pernikahan hukumnya bukan anak dari laki-laki itu. Walaupun dia secara biologis adalah anak ayahnya. Apa konsekuensinya? Ketika dinikahkan si anak dengan bin ayahnya, maka hukum pernikahan anaknya tidak sah. Hukumnya zina. Bayangin ya, zina, lalu si anak itu dengan cucunya nikah, zina. Karena tidak sesuai dengan fikih. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah bertobat tentunya. Yang kedua adalah ganti menjadi bin ibunya. Kalau dibiarkan apa yang terjadi? Zina ila yaumil qiyamah, dosanya siapa yang memulai? Nah, ini penting ya, lemah iman dan kurang ilmu. Ini ilmu. Energi tidak akan hilang. Makanya dalam Islam kan disebut juga dengan din. Maliki yaumiddin. Dari kata din. Din itu apa? Sesuatu yang akan Allah lunas dibayar. Tidak akan ada sepeser pun Allah tinggalkan. Semuanya akan dibayar. Bahasa Arabnya tuh din. Dibalas tuntas. Islam adalah agama din. Akan dibalas tuntas segalanya. Oke, lanjut, kita percepat. Oke, ini IPS sejarah. Logikanya adalah sejarahnya Nabi Yusuf. Di surah Yusuf ketika digoda oleh siapa? Istri raja. Al-Quran tidak menyebutkan siapa namanya. Kita tahu dari namanya dari siapa? Itu kisah Israiliyat. Zulaiha gitu ya. Kemudian bagaimana cara Yusuf untuk bisa tercegah, dan Allah beritahu logikanya melalui Al-Quran. Ketika Yusuf digoda oleh perempuan cantik, Yusuf adalah pria ganteng. Yang goda adalah Miss Universe kala itu. Wanita yang cantik. Di tempat yang mewah, istana raja. Kondisi yang sangat amat sepi. Kondisi yang memungkinkan terjadi perzinahan. Tapi Allah berikan suatu petunjuk akal di situ, bagaimana psikologi seharusnya ketika kita menghadapi model maksiat seperti ini. Ini adalah model maksiat di mana akal sudah tidak bisa lagi main di situ. Akal sudah hilang karena sudah hawa nafsu menguasai. Dan Allah sebutkan bagaimana endingnya, robeknya pakaian Nabi Yusuf di bagian mana? Depan, belakang. Oke, bagian belakang ya. Kalau kita mungkin nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Depan ya nggak juga ya. Depan juga nggak juga, mungkin di samping lah mungkin ya. Baik, apa yang dilakukan Nabi Yusuf saat itu? Nabi Yusuf ketika syahwat itu sudah menggebu-gebu, Nabi Yusuf digambarkan di situ juga jatuh cinta. Orang saling jatuh cinta, bayangin ya. Nggak usah dibayangin ya. Jatuh cinta. Kata apa? Kabur. Kalau bahasa kita zaman wahyu ini, ketika ada akhwat ditembak oleh seorang ikhwan, maukah kau jadi pacarku? Maka kalau kita mencontek cara Nabi Yusuf, jangan pernah dihiraukan. Kemarin ada pernah dosen kami ya lagi bincang-bincang dan beliau mengeluarkan rahasia laki-laki katanya. Ternyata laki-laki itu ketika dia nembak, kemudian minta 3 hari katanya. Laki-laki itu akan bahagia sekali. Kenapa? Aku tidak ditolak perempuan itu, tapi setidaknya 3 hari hatiku ada di hati dia. Ya. Artinya apa? Jangan sampai ditanggapi. Semakin kita tanggapi, semakin enak dia, semakin suka dia. Nah, ini kabur. Nggak usah dihiraukan. Nah, ini kan berdasarkan sejarah melalui logika tadi, Allah berikan gambaran kalau syahwat itu sudah melebur dalam kepala kita, maka force itu bahasa kita ini paksa ya, paksa untuk tidak menanggapinya.
Karena kalau dinasehati tidak mungkin bisa ya. Ayo ittaqullah, tidak bisa dia karena sudah di akalnya sudah lenyap saat dia mau bermaksiat. Dan EPS ya, pelajaran IPS sosiologi ada namanya empati. Ini adalah jawaban baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada pemuda yang kayak kita gini tiba-tiba minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berzina. Ini pernah kejadian ya. Sampai-sampai sahabat Nabi Umar bin Khattab yang setan itu takut dengan langkah kakinya, mau menggal kepala si pemuda ini. Tapi baginda Nabi sebagai seorang guru mencontohkan ini loh para guru di masa depan. Gini loh cara mengelola si pemuda yang hawa nafsunya pengen berzina. Ini kita lihat. Dan itu dalam secara psikologi namanya ilmu empati. Apa itu empati? Kita lihat jawaban Nabi. Wahai pemuda, apakah kau punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Kata si Rasulullah lagi, apakah kau ridho jika adikmu dizinahi orang? Ya Rasulullah, tidak. Hampir menangis dia. Apakah kau punya ibu ya pemuda? Punya ya Rasulullah. Apakah kau ridho ibumu berzina dengan orang lain? Tidak ya Rasulullah. Wahai pemuda, apakah kau ridho istrimu kelak berzina dengan orang? Tidak ya Rasulullah, menangis dia. Apakah kau ridho anakmu berzina dengan orang? Tidak ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendoakan. Jadi sambil diberi nasihat tentang empati tadi, merasakan apa yang dirasakan orang lain, plus didoakan. Jadi kita sebagai teman-teman di FKI ya, kalau melihat fenomena-fenomena di lingkungannya, kita memberikan gambaran semampu kita, bisa bikin film ya, atau bikin gambar yang berhubungan dengan menghindari zina tadi, plus didoakanlah mereka. Jangan terbalik ya, sudah kada pernah berusaha mendoakan hapuk liur, nah ya itu tidak mencerminkan kita sebagai seorang aktivis. Empati ya. Jadi teman-teman kalau punya hari ini maksiat yang rahasia yang hari ini masih dijalankan, maka kita bayangin aja apakah kita ridho punya calon istri atau punya calon suami yang punya jenis maksiat sejenis itu. Suka nonton pornografi, ridho nggak istrinya kayak gitu juga? Ridho nggak anaknya kayak? Kalau kita saja tidak ridho, mengapa kita tidak mau berubah? Ingat, belajar dari Power Ranger atau Kamen Rider Bill. Jika kau tidak segera berubah, maka kau akan segera kalah. Nah ya, segeralah berubah. Ya. Henshin. Oke lanjut, yang lebih tinggi daripada akal, lebih tinggi lagi. Ini pendekatan akal ya, sedikit lagi. Kita tuh seperti dunia pulpen. Kalau zaman dulu tuh dunia pensil. Apa bedanya? Kalau anak-anak itu mengerjakan kesalahan bisa di-home, bisa dihapus. Kalau kita pulpen, itu belum pernah dihapus, tapi ditimpa. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Konsekuensi ya. Nah, ini lanjut nanti aja. Kita lanjutkan karena waktunya mau ini sudah jam 7.15. Oke, yang lebih tinggi daripada hidayatul akal adalah hidayatul din. Apa itu din? Tadi agama ya, din agama atau agama yang dimana akan dibayar lunas, din atau syariat. Apa fungsinya? Membimbing al-hawas, membimbing akal yang melampaui batas. Oke, ini contohnya. Ini contoh. Teman-teman kan pernah wudhu ya? Terus ketika wudhu batal. Oke, ini mencontohkan hidayatul syariah atau hidayatul din di atas dari akal. Pertanyaannya, agar kita kembali suci, yang dibasuh apa? Anggota kentut atau anggota wudhu? Anggota wudhu. Kemana akal berada? Padahal yang kentut adalah anggota kentut. Tapi dia tunduk dengan syariat. Nah, ini contoh penerapannya. Teman-teman di sini banyak, ini kan pandemi ya, jadi rentannya itu adalah kumpul-kumpul di malam hari ya. Ngajak mejeng di malam-malam, lewat dari jam 10 ke atas. Ini bahaya ya kalau perempuan ya. Kemudian, saat itu kita mungkin di rumah orang tua, lalu minta izin sama orang tua. Mak, ini teman ngajak mejeng. Ya. Lalu kata orang tua nggak diizinin. Ini lagi pandemi nak, jaga protokol kesehatan dan jaga iman. Lalu kita pertanyaannya, kalau dalam keseharian kira-kira kita milih yang mana nih? Teman WA yang kita itu dekat banget, nyuruh kita untuk ngajak malam-malam keluar, lalu orang tua nggak ngizinin. Nah, kalau logikanya kan memang, kalau kehidupan sehari-hari ya, pilihan pertama ternyata ini adalah orang yang menjadikan al-hawas sebagai pondasi hidup dia. Sementara al-hawas, tadi nomor berapa tadi? Nomor 2, ya. Nomor lebih tinggi
adalah kita taat kepada syariat, syariat menunjukkan kita untuk taat kepada orang tua. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa bermaksiat, karena standar untuk pengambilan keputusan kita adalah hawa nafsu itu sendiri. Bukan standar din atau standar akal. Padahal kalau dia akal, dia energi tidak akan pernah hilang. Dia akan mikir, saya tidak taat dengan orang tua saya. Berarti suatu kelak, Allah akan kirimkan anak yang sama dengan saya. Dia tidak taat dengan orang tuanya. Sampai akal pun insya Allah cukup ya. Akan tetapi kadang kalah tuh akal tuh ya. Maka standarnya adalah agama, din. Ya. Oke, bisa kita lihat standar dalam agama kita, bagaimana cara kita mengelola maksiat di dalam diri kita. Di Quran surah Al-Baqarah, ayat yang ke-168. Ini insya Allah hafal semua. Kita lihat di sini kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Standar agama kita dalam menjalankan apapun perintah Allah dalam keseharian ada dua. Dan standar ini diberikan Allah kepada siapa? Nas. Nas artinya adalah Cristiano Ronaldo itu manusia enggak? Manusia. Lionel Messi manusia enggak? Manusia. Wahai Cristiano Ronaldo ya. Wahai manusia, standar kita dua. Lakukanlah hal ini halal dan thayyib. Ya. Apa maksudnya? Apa itu halal? Segala bentuk aktivitas kita pastikan itu halal. Siapa teman perempuan kita yang boncengan di motor tuh? Pastikan itu halal, ya. Pastikan itu halal. Ini adalah standar dari agama, din. Apa itu halal? Yang dibolehkan dalam agama. Siapa mereka? Kalau kita memang misalnya kakak, ya, boleh tuh boncengan. Orang tua atau nenek-nenek yang kita nggak punya syahwat, atau memang itu pekerjaan kita. Kita memang gojek online ya teman-teman mahasiswa. Jadi nggak apa-apa tuh kalau memang di belakang adalah lawan jenis ya, karena dia niatnya adalah tujuannya untuk bekerja. Kalau teman-teman di Jawa itu bahkan bikin lebih aman lagi, dia bikin hijab penghalang di bagian boncengannya. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, di Quran di ayat berikutnya Al-Baqarah 172. Kita perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat ini di ayat yang sama, di ayat yang berdekatan, surahnya sama, ayatnya berbeda ya. Baik. 1168 untuk manusia, syaratnya apa tadi? Pastikan halal dan thayyib. Thayyib itu baik bagimu. Kemudian yang kedua adalah untuk orang yang amanu. Siapa amanu? Beriman. Teman-teman FKI ya, teman-teman FSI, teman-teman UKM. Ini dia penting nih, orang beriman. Lalu apa syarat orang beriman? Satu doang. Apa syaratnya? Thayyibat. Ya, kalau tadi kan thayyib itu satu tuh. Kalau thayyibat tuh jamaknya. Jadi apa yang Allah hilangkan di kalimat itu? Kalimat apa kira-kira yang dihilangkan? Halal. Ini menarik ya, kenapa ketika nas halal dan thayyib. Ketika amanu halalnya dihilangkan, tinggal thayyib tapi jadi jamak. Pernah ke Padang atau ke Bandung ya, kalau pian pernah makan nasi Padang di Padang tidak akan pernah dapat, atau makan bubur Bandung di Bandung nggak akan dapat, karena memang sudah di Bandung, memang sudah di Padang. Sama gini juga sama orang beriman, ciri-cirinya kalau kita lihat dari ciri-ciri ayat ini adalah tidak akan memikirkan lagi hal-hal yang haram dan halal, karena baginya halal adalah napas bagi dia.
Jadi teman-teman kalau sudah menjalankan identitas dengan sebaik mungkin melalui syariat ad-din ini, tidak akan pernah mau lagi berpikiran kalau namanya berkawan dengan perempuan lawan jenis, itu harus pacaran. Bagi orang beriman, dia nggak mikirin itu lagi. Bagi dia, kalau saya sudah serius, maka saya akan ketemui ayahnya. Nah, ketemu dengan ayah. Karena pernikahan adalah janji antara laki-laki dengan laki-laki. Janji kita dengan ayahnya. Sah, nah ya. Sah lah dengan laki-laki ya. Oke lanjut, ad-din ya. Jadi ad-din itu mengatur al-hawas. Jadi kalau ini sudah terbongkar ya, sudah agama sudah tahu, kemungkinan kita tidak mendapatkan hidayah yang paling tinggi. Hidayah yang terakhir. Lanjut aja. Oke, kalau bentuk kita tidak amanah dengan hidayah ini adalah masih suka berkawan kecenderungan dengan teman dan tempat yang menjerumuskan kepada maksiat, maka belum amanah dengan hidayah ini. Oke, hidayatut taufik. Makanya kan ada kalimat diberikan taufik dan hidayah. Sebenarnya itu satu kalimat ya. Namanya hidayatut taufik. Apa itu hidayatut taufik? Ini jadi jawaban dari pertanyaan kita yang pertama tadi. Mengapa ada orang yang hafal Quran? Dia nasyider, menyanyikan lagu-lagu Islam, tapi fakta di lapangan dia berpacaran. Inilah jawabannya. Dia belum diberikan hidayah yang kelima. Apa itu? Hidayah taufik adalah hidayah yang Allah berikan kepada orang tertentu, di mana kesesuaian antara tingkah laku, ilmu dan amal, dengan yang apa yang Allah inginkan. Jadi jangan heran lagi, kalau teman-teman lihat orang-orang yang menurut teman-teman dekat dengan Allah, tapi malah tidak menjalankan syariat dengan baik dan benar. Karena dia belum diberikan Allah hidayah taufik. Bagaimana cara mendapatkannya? Tidak bisa simsalabim. Cara yang pertama, bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini sebagaimana ininya ya, jihad. Ya, diberikan jalan. Jihad artinya sungguh-sungguh. Yang kedua adalah minta doa, sebagaimana doa kita di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kita lihat, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Sembah Allah dulu, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab ya. Ini adab berdoa, kita beramal soleh, lalu kita berdoa apa yang ingin kita doakan. Nah, jadi ada dua cara mendapatkannya, bersungguh-sungguh menjalankan syariat. Insya Allah kalau seperti itu, pian akan selamat dari sifat yang tadi kita sebut sebagai fasik. Apa itu fasik? Tahu itu salah, tapi tetap dikerjakan. Yang kedua adalah berdoa, minta kepada Allah untuk diberikan hidayah taufik di setiap salat kita. Oke, contoh penerapannya adalah karena menyepelekan perbuatan yang dilarang. Jadi jangan sampai menyepelekan. Oke, kesimpulan. Baik, kita masuk ke penutup. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi, di poin yang pertama, kita sudah mendapatkan yang namanya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Logikanya adalah, teman-teman pasti pernah buang sampah ya. Sampah organik, anggap saja. Baik, orang yang berdosa itu bermaksud itu bagaikan sampah. Maksudnya tuh sampah yang dia simpan. Yang dia tidak pernah bertobat tuh dia simpan terus-menerus. Apa yang terjadi dengan sampah organik? Kalau dia didiamin, akan berbau busuk. Makin lama makin beriket di Banjar ya. Ini ibaratnya kayak gini, kita mau sholat ke masjid, terus sampah itu terus dibawa tuh, sampah organiknya. Lalu kita bawa terus, nggak pernah kita buang-buang tuh. Sholat, Allahu Akbar, kira-kira pertanyaannya, sholat kita khusyuk atau tidak? Pasti 100% nggak khusyuk. Ini jadi pertanyaan. Ustaz, kenapa saya sholat ibadah tapi nggak nikmat? Berarti ketika kita menghadap Allah, ada dosa yang belum kita buang. Nah, ibaratnya tadi apa tadi? Sampah yang belum dibuang. Jadi dosa yang belum ditobati adalah sampah yang belum dibuang. Makanya menyebabkan kita ibadah tidak nyaman. Yang kedua, planning. Ya, kita rencanakan karena air yang tenang itu menghanyutkan sumber penyakit. Ya, jadi nyamuk. Maka kita harus punya planning. Wabil khusus di pandemi ini. Ya, subuh nih hari ini nih. Rencanakan tuh. Saya planning hari ini. Salat tepat waktu. Insya Allah tepat waktu tuh. Karena dia rencanakan. Karena kenapa maksiat terjadi? Karena itu direncanakan. Ya, kita bisa bermaksud karena direncanakan. Saya rencananya pasti tegawi itu. Karena memang direncanakan, diniatkan dia, di planning ya. Kita lakukan yang fardu, tambahi dengan yang sunnah. Berapa hari ini membaca Quran, direncanakan. Pasti insya Allah tegawi. Tapi kalau kada pernah direncanakan, kada tegawi ya. Yang ketiga, nah ini penting juga bagi teman-teman yang sudah terlanjur
melaksanakan maksiat dan ingin bertobat, cara bertobatnya adalah mengiringi aktivitas dengan ibadah. Ini contohnya, kita bisa lihat di iklan ini. Maaf ya, iklan ya. Nah, ini maksiat itu bagaikan minyak. Ibadah itu bagaikan air yang jernih. Kita makin perbanyak minyaknya, makin perbanyak air jernih pada minyak yang kita kerjakan, lambat laun kan dia semakin kuat. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya bagi yang dulunya suka menyepelekan sholat, ketika dia menambah ibadah, ciri-cirinya ketika dia sengaja meninggalkan sholat, rasa di hati itu kada nyaman. Berarti kita sudah berhasil terbebas dari ikatan maksiat. Itu ciri-cirinya, karena itu namanya iman, ya. Tapi kalau hati ini tidak ada rasa gelisah, maka perlu dipertanyakan iman kita. Ya, itu tadi mengirimi dengan aktivitas yang banyak dengan kebaikan. Berikutnya adalah mengikop. Ikop itu namanya menghukum, ya. Teman-teman bisa juga mencoba, sudah bertobat, sudah diplanningkan, sudah mengiringi dengan kebaikan, sudah masih aja bermaksiat. Maka ini cara terbaik kami dalam dunia pendidikan. Apa itu? Menghukum diri sendiri. Yang bikin kita jerak. Misalnya teman-teman, saya kalau melakukan maksiat lagi, maksiat mata, saya akan berikan setengah dari harta saya. Pasti itu taubat tuh. Berapa harta pian tuh disedekahkan, ya. Kalau saya bermaksiat lagi, saya akan berpuasa 40 hari, jangan 40 hari ya, 3 hari berturut-turut. Nah, gitu ya. Tapi juga jangan melampaui batas ya, kayak tadi seumur hidup, jangan ya, nggak boleh berpuasa seumur hidup. Itu bukan ciri umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kembali ke poin taufik tadi, berdoa kepada Allah, semoga diberikan hidayatul taufik. Apa yang tadi hidayatul taufik? Kesesuaian, dimudahkannya diri kita menjalani amal sehari-hari dengan apa yang Allah inginkan. Baik, semoga itu bermanfaat. Unzur maqala wa la tanzur man qala, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa sekali materi kita hari ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung saja dikirim sesuai di kolom chat sesuai rules yang saya bacakan tadi. Ya. Oh, ini sudah ada pertanyaan. Oh ya, sebelumnya Pak Ustadz, untuk sesi tanya jawab kali ini, apakah pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab aja Pak Ustadz? Langsung aja. Ini ada satu ya. Oh ya. Ini saya bacakan dulu ya Pak Ustadz. Dari Nurul Iftitah. Pertanyaannya, jika ada teman kita yang melakukan maksiat dengan pasangannya, lalu kita menyampaikan bagaimana pandangan Islam terkait permasalahan tersebut, jawaban tersebut dari seorang ustaz untuk bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Lalu dia menerima nasihat itu, namun takut memberitahukan kebenaran dari agama ke pasangannya dan mengulangi maksiat itu sebelum nikah. Bagaimana hukum nikahnya? Apa tidak sah? Mohon dijawab Ustaz. Oke, pertanyaannya ini kayaknya terjadi di zaman now ya. Baik, bagaimana permasalahan terkait mengenai aktivitas maksiat yang dikerjakan oleh teman-teman kita di sekitaran kita, sementara kan kita menjadi aktivis yang menjadi da'i dan da'iyah. Yang pertama kita bisa mengambil pelajaran di Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. Ud'u ilal khair, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baik, maka kita ajaklah dengan cara terbaik. Siapapun di antara kita pasti nggak suka dia didakwahi di hadapan kawan-kawan yang lain. Maka di sini bisa dengan metode yang terbaik, teman-teman bisa ajak dia, karena dakwah itu kalimatnya kan mengajak, atau spesifiknya adalah ajakan makan. Jadi dakwah itu menyeru untuk ngajak makan. Teman-teman di sini kalau diajakin makan senang atau menderita? Senang ya? Maka jadikanlah orang yang kita ajak itu juga senang dengan apa yang kita sampaikan. Contoh ya, teman-teman ngadain makan nih. Memang perlu, dan dakwah itu perlu berkorban, betul ya? Perlu berkorban. Ajak makan bareng ya, makan. Orang tuh habis diajakin makan, biasanya kalau kita nyampaikan tuh mudah. Itu satu, ajak dengan cara yang terbaik.
Yang kedua, bagaimana dengan jawaban tersebut? Tidak semua yang menurut kita baik, ya, misalnya jawaban dari seorang ustadz, itu baik bagi teman kita. Tidak semua. Setiap orang punya bahasa masing-masing. Mungkin kalau teman-teman FKI, ulun bikin ngisi kajian model kayak gini, bagi teman-teman FKI itu sudah cukup. Tapi ada teman-teman yang lain itu perlu sesuatu yang ekstra. Terutama teman-teman terdekat. Biasanya kita akan sulit sekali dakwah itu kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, ya, kakak, adik, orang tua, atau teman dekat. Biasanya sangat sulit tuh. Karena kenapa? Mereka tahu bagaimana kualitas kita. Tiba-tiba bicara tentang agama, lo sok tahu lo katanya. Kan gitu ya. Maka teman-teman gunakanlah dakwah yang kreatif. Ya, misalnya mau ngajak seseorang yang pengen berjilbab, gak mungkin dong, jilbab. Kalau kalian neraka, tidak semua orang suka digituin, ya. Maka teman-teman bisa memaksimalkan kemampuan dia nih. Teman-teman suka drama Korea, ya. Maka bikin klip-klip drama Korea dengan dubbing suara kita. Yuk berhijab, kan ada tuh Fuad Bek tuh. Nah, itu sudah memulai tuh. Atau teman-teman suka metode yang lain, suka menulis, bikin buku tentang hal itu. Atau teman-teman suka bikin film. Ini sekarang kan banyak yang tiba-tiba jadi YouTuber ya. Mumpung pandemi, maka bikin film tentang hal itu. Banyak cara berdakwah, dan Allah berdakwah tidak hanya mulut yang Allah ciptakan. Kalau Allah cuma bikin mulut, maka dakwah hanya ceramah. Allah ciptakan segalanya. Nah, jadi maksimalkanlah segala kemampuan dengan cara yang baik. Kemudian kalau tidak bisa juga, bisa teman-teman lewat lisan orang yang menurut si fulan tadi lebih dia dengarkan. Ya, karena sejatinya kalau kita sepantaran itu memang sulit. Tapi kalau orang yang menyampaikan itu orang yang lebih tinggi daripada dia, biasanya dia akan mendengarkan dengan lebih baik. Walaupun isinya sama-sama gitu. Isinya sama, tapi biasanya kalau tergantung siapa yang nyampein. Itu ilmu psikologi itu yang kita maksimalkan. Kemudian bagaimana hukum nikah? Nikah hukumnya sah, ya. Hukum nikah itu sah, walaupun bahkan tanpa melaksanakan walimahan. Selama dia ijab kabul, lalu tercatatkan itu sah. Tapi nanti masalahnya berhubungan dengan anak, ya. Ketika dia berisi anak di dalam kandungannya, sebelum ijab sah ya. Sebelum ijazah, sebelum ijab sah, ya, maka anaknya itu bukan anak si ayah, tapi hukumnya adalah anak si ibu. Cara menikahkannya, dia harus penghulu harus menyebutkan anak itu dengan bin si ibu. Bagaimana caranya agar tidak malu? Jadi ada teman-teman di sini mengakalinya. Yang pertama adalah bikin 2 kali. Pertama adalah yang diam-diam dulu, tidak banyak orang, ada saksi ya, tidak di hadapan khalayak ramai, tapi betul-betul yang dengan bin ayah, yang bin ibunya, tapi habis itu lakukan yang sebagaimana orang lain, ada banyak. Jadi 2 kali bikinnya agar tidak malu, karena kan malu ya, kalau ternyata pernikahan si fulan ini ternyata ketahuan anak zina. Orang paham agama pasti bilang, oh anak zina, kan jadi fitnah. Jadi silakan nanti menggunakan ikhtiar seperti itu. Hukum nikah sah ya, tapi yang berhubungan adalah anaknya, bukan anak si ayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu jawaban dari Pak Ustadz. Mungkin dari penanya Nurul Iftitah, apakah sudah jelas? Ya, mungkin sembari menunggu, maaf, sembari menunggu, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Dwi Mugi Lestari. Pertanyaannya, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita menghilangkan dosa-dosa yang ada di diri kita agar sholat kita bisa khusyuk? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke, pertanyaan sangat menarik. Ulun akan jawabkan dengan hukum fisika, boleh ya? Oke, tema hari ini, sulit beribadah, mudah maksiat, itu adalah result, hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Maka ada hukum, namanya hukum Newton yang pertama. Ada yang hafal? Gimana hukum Newton pertama? Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Itu jawabannya. Apa maksudnya? Benda akan terus diam, seseorang akan terus bermaksiat, kan gitu ya. Atau dia akan bisa ibadah selama dia tidak memaksa dirinya. Jadi kita bisa menghentikan maksiat
harus force, paksa. Tidak ada jalan lain kecuali force, karena itu bagian result, hasil yang memang sudah darurat. Maka cara bagaimana dosa itu bisa hilang ya, kan bertaubat. Ciri-ciri taubat diterima atau tidak ada 3 ya. Ciri yang pertama, menyesal dengan maksiat tersebut. Jadi ada penyesalan. Yang sampai teman-teman curhat dengan teman yang lain, kamu nggak pacaran? Iya, aku nggak pacaran. Kenapa? Puas. Nggak boleh gitu ya. Kita menyesal, penuh penyesalan, sakit hati kita karena lembaran diri kita pernah bikin maksiat, sakit sedih ya. Jangan sampai bangga ya. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi lagi. Berjanji tidak mengulangi lagi. Dan yang terakhir adalah menutup jalan terbukanya pintu maksiat itu. Kita bisa evaluasi diri kita, kira-kira kondisi apa yang menyebabkan kita mudah bermaksiat kepada Allah. Tatkala sendiri misalnya, maka carilah teman-teman yang ramai, jangan sampai kondisi sendiri. Tatkala nggak punya waktu, misalnya waktu liburan habis ujian ya, kita kan waktu luang tuh, kemungkinan banyak waktu habis tuh main game seharian, nonton drakor 2 season ya. Maka itu nggak di-planningkan ya. Makanya teman-teman di sini tadi supaya tidak mengulangi lagi, lakukanlah 5 hal tadi ya, yang hidayah tadi dan 5 tips tadi. Insya Allah itu akan mudah menjaga diri kita dan memperbanyak ibadah yang kita tambahi, misalnya bersedekah tiap hari Jumat, suka puasa Senin Kamis, ibaratnya tadi minyak, dosa tadi ya, lalu kita kasih air, nanti gelas itu lambat laun akan menjadi putih. Ciri-cirinya apa tadi? Ketika pengen maksiat lagi, sebagaimana yang di awal tadi, ada rasa tidak enak di hati. Berarti pelatihan kita sudah berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kepada penanya, apakah sudah jelas? Ya, mungkin di sini mungkin tidak ada pertanyaan lagi, cuman kebetulan ada pertanyaan titipan nih, kebetulan dari peserta kajian kita, tetapi dia live duluan, soalnya ada kesibukan. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Ya, kebetulan si penanya gak mau dibilang identitasnya, jadi langsung saya bacakan pertanyaannya saja. Pertanyaannya, di saat kita ingin merubah diri kita, berniat sudah ingin memperbaiki diri dari sebelumnya, kadang ketika menjalankan ibadah, ada perasaan seperti, nah, aku beribadah. Seolah-olah ada yang berbisik dalam diri kita, lihat, aku berubah, lihat, aku lebih baik daripada kalian. Itu ada terus berbisik. Padahal mengenal itu suatu sifat sombong. Mengenal kalau itu bisikan setan, sering beristighfar setiap merasakan itu lagi, tapi begitu lagi seterusnya. Kemudian ketika melihat orang lain bertadarus, ada rasa iri, perasaan tidak suka. Lalu ketika mencoba kita yang membiasakan bertadarus, perasaan menyombongkan diri ada lagi, seperti lihat aku juga membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian hal seperti itu sombong loh, meskipun tidak dilisankan, hanya di perasaan saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi perasaan hal yang menyombongkan itu, Pak Ustadz? Ya, mohon jawabannya, Pak Ustadz. Oke, rahimakumullah. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana cara memanajemen perasaan yang memang sunatullahnya berada dalam diri kita? Kembali ke poin slide tadi, bahwa manusia adalah bersifat basyar. Apa itu basyar? Potensi yang baik bergabung dalam tubuh kita dengan potensi yang buruk. Kita dikatakan taat tatkala punya kesempatan untuk maksiat, tapi malah kita pilih ketaatan. Kita dikatakan jujur ketika punya kesempatan untuk berbuat curang, tapi kita malah pilih kejujuran. Maka kita disebut jujur. Lalu bagaimana seandainya ada bisikan-bisikan seperti itu ya, kemudian teman-teman rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa di dalam diri manusia itu ada namanya qarin. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nafsu plus teman semasa hidup namanya qarin. Dan fungsi qarin adalah, qarin itu dari kata teman yang dekat ya, jin ya, kita anggap jin. Dia membisikkan sesuatu yang buruk biasanya. Pernah suatu hari bercerita hal ini Nabi SAW kepada para sahabat, ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kau juga punya qarin?" Kata Rasulullah, "Punya." Tapi dia membisiki yang baik-baik karena dia sudah masuk Islam. Maka teman-teman di sini ada juga memang di teman-teman di Ruqyah itu
berhubungan dengan jin nggak apa-apa ya, sesuatu yang gaib. Dia ini ketika mendengar orang baca Quran kepanasan gitu ya, maka ada indikasi bahwa ada jin di dalam tubuh dia yang suka bisik-bisiki ya. Dan ini penyebabnya memang kita membuka pintu untuk makhluk itu. Apa contoh membuka pintu itu? Yang pertama adalah kita masuk rumah tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini main HP, ada yang baca Bismillah tadi? Ya. Masuk rumah tidak baca Bismillah, sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang yang membaca Bismillah ketika masuk rumah, maka tidak ada hak jin di dalam rumah itu. Atau kita makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Supaya jin tidak ikut makan bersama kita. Ini poin penting ya, supaya bisikan-bisikan dari hal-hal yang buruk tadi bisa lebih, tidak bisa kita berkurang dari apa yang diri kita tadi. Karena tadi kan kelihatannya intent banget tuh, selalu ada bisikan-bisikan, menganggap itu kan hal yang wajar ya. Yang tidak wajar adalah kita turuti bisikan itu. Maka tipsnya bagaimana? Kita jadilah diri yang berwibawa. Bagaimana caranya? Tenang, lalu pilih. Tenang, pikir, dan pilih. Kita tenang dulu, astagfirullah, beristighfar, astagfirullahaladzim. Lalu kita pikir yang mana yang Allah ridho, yang mana yang Allah tidak. Lalu pilih. Nah ya, maka terkait bagaimana Ustadz, ulun ada mau beribadah tapi ada indikasi saya, maka itu apapun yang terjadi, anything what happening, ya, the show must go on. Selalu tetaplah untuk beribadah. Apapun yang terjadi, tetaplah untuk beribadah. Kalau kita berhenti ibadah dengan pikiran takut ria, sesungguhnya kita sudah ria. Caranya bagaimana? Bikin itu menjadi dawam. Bikin ibadah tersebut menjadi istiqomah. Supaya apa? Ketika di pikiran itu, wih kamu ngaji biasa kali, ya, kita bisa melawan itu. Tidak, bahasa kita itu, dipuji tidak terbang ke langit, dihinakan tidak tersumbalit, gitu ya. Jadi bikin itu jadi istiqomah, sehingga kita ketika ada bisikan kayak gitu biasa aja kali. Nah ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin tuh pertanyaannya terakhir. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya, bisa langsung isi saja. Mungkin satu pertanyaan lagi karena waktunya mengingat waktu yang terbatas. Ya, mungkin kayaknya nih nggak ada lagi pertanyaannya. Ya mungkin langsung saja kita tutup. Tapi sebelum itu mungkin Pak Ustadz ada mau menyampaikan sepatah dua patah kata, Pak Ustadz? Oke, boleh ya sepatah dua patah kata ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belajar dari botol minuman kemasan. Ketika dia menjalani hidup biasa-biasa saja, botol kemasan tanpa label itu hukumnya gratis. Air putih di Banjarbaru gratis ya minumnya. Tapi ketika dia dikemas dengan baik, dia bernilai. Sebagaimana seorang muslim, ketika dia menjalani hidupnya dikemas dengan baik di mata Allah, maka dia bernilai di mata Allah. Ketika salat datang, lakukanlah tepat waktu. Itu mengemas dirinya dengan cara yang terbaik. Kemudian yang menarik adalah ketika botol itu diletakin di tempat tertentu, harganya pun akan bisa naik, bisa turun. Diletakkan di kaki lima, harganya Rp3.000. Diletakin di warung makan, harganya nambah Rp5.000. Diletakkan ke bandara, nambah lagi ya, mahal harganya Rp25.000. Diletakkan ke hotel berbintang, nambah lagi harganya. Ya, begitu juga kita. Kalau teman-teman ingin bernilai di mata Allah, maka carilah tempat di mana Allah sayang dengan kita. Salah satunya adalah walaupun di virtual, tapi virtualnya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja dari pemateri kita. Kemudian di sini izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari materi hari ini. Manusia pasti punya potensi baik dan buruk, sehingga manusia
sangat mungkin untuk melakukan maksiat. Dan maksiat biasanya diakibatkan oleh banyak waktu luang yang disia-siakan, lemah iman, kurang ilmu, hawa nafsu, atau lingkungan kita yang memudahkan kita untuk bermaksiat, ataupun menyepelekan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seiring berjalannya waktu, setiap manusia pasti akan mendapatkan hidayah, karena tidak ada manusia yang mati sebelum mendapatkan hidayahnya. Seperti sandal yang ada di masjid tadi, yang awalnya berantakan, kemudian jadi rapi dan tertata, atau taat. Oh, better kan? Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad Sabarin yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz. Kemudian langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu doa. Pembacaan doa kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Fajar. Kepada saudara Fajar, waktu dipersilakan. Cek, kedengaran. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi pembacaan doa kita. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, kemudian dalam pembacaan doa tadi berakhir sudah acara kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menutup acara pada hari ini, sebelumnya akan dilakukan sesi foto bersama yang akan dilakukan oleh Muhammad Angga. Kepada Angga, persilakan. Ya, untuk para ikhwannya bisa membuka kameranya. Sekali lagi, untuk yang ikhwannya bisa membuka kameranya. Baik, terima kasih kepada Angga yang sudah memandu sesi foto bersama kita pada sore hari ini. Ya, berakhir sudah acara kita pada hari ini. Sebelumnya, untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Azril Fahrial Ciputra selaku MC dan moderator sekaligus mewakili panitia pelaksana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi selama acara kajian sore hari ini. Kami harap kalian mendapatkan keberkahan dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi salah hilaf dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.